dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Sayyidah Khadijah, tentu waktu kita tidak cukup untuknya. Karena wanita ini sangat mulia, begitu agung dan begitu nikmat untuk dibicarakan. Sayyidah Khadijah akhirnya dipinang dan dilamar oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib saat itu tampil untuk berkhutbah meminang Sayyidah Khadijah. Setelah itu terjadilah perkawinan yang begitu luar biasa. Ada yang mengatakan yang mengawinkannya adalah Amr bin Asad. Ada yang mengatakan ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah dikawinkan oleh pamannya Sayyidah Khadijah. Akhirnya terjadilah perkawinan yang indah itu. Dan dari perkawinan itu tercipta sebuah rumah tangga yang saling melengkapi satu sama lain. Sayyidah Khadijah sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh sang suami, beliau mendukungnya. Beliau senantiasa memberi semangat kepada sang suami. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan memiliki anak daripada Sayyidah Khadijah ini, beberapa orang anak, di antaranya yang laki-laki yang bernama Abdullah, yang dijuluki dengan Al-Qasim, kemudian yang dijuluki dengan At-Tayyib, juga mempunyai putri-putri, ada Sayyidah Zainab Al-Kubra, ada Sayyidah Ruqayyah Ummu Kulthum, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi dengan tentram, bahagia. Nabi pun juga merasakan betapa setianya istrinya ini, betapa sayangnya istrinya. Bahkan ketika beliau sudah mulai berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad suka berkhulwah menyendiri di Gua Hira sebelum datangnya wahyu, itu kadangkala Sayyidah Khadijah ditinggal sampai beberapa bulan. Bukan hanya sebulan, sampai 3 bulan. Itu pun Sayyidah Khadijah yang datang menjumpai Nabi di goa di atas gunung untuk membawakan bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah tidak menuntutnya macam-macam. Sayyidah Khadijah berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap hal yang dilakukan oleh sang suami. Maka ketika pertama kali turun wahyu, nah disitulah hal yang sangat luar biasa terjadi kepada Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau turun berjumpa dengan malaikat yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yang membuat Rasulullah ketakutan. Beliau gemetar. Sehingga beliau ketok pintu Sayyidah Khadijah malam-malam dan beliau mengatakan, "Selimutilah diriku, wahai istriku." Maka Rasulullah diselimutin, dihiburnya. Dan apa yang terjadi katanya? Iya, saya didatangin oleh orang begini begitu, cerita tentang pertama kali wahyu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Khasyitu ala nafsi." Saya takut meninggal ini, saya khawatir terhadap diriku. Kata Sayyidah Khadijah, tidak akan pernah terjadi. Sebab engkau orang yang baik. Engkau suka bersilaturahim. Engkau menghormatin tamu dan engkau suka membantu orang yang kesusahan. Orang yang memiliki sifat-sifat tersebut tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhzika abada. Akhirnya Nabi menjadi tenang dan tentram setelah mendapatkan semangat dari sang istri ini. Setelah mendapatkan dukungan yang kuat dari sang istri ini. Keesokan harinya beliau bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada guru spiritualnya yang merupakan sepupunya sendiri yang sudah tua renta, umurnya 60 tahun lebih atau 70 tahun pada saat itu. Maka ketika diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, maka beliau mengatakan, Waraqah berkata, ini adalah namus atau malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa. Seandainya saya menutupi masa di mana engkau akan diusir oleh kaummu, saya akan membantu dan membelamu. Kata Nabi, apakah kaumku akan mengusirku? Iya, itu akan terjadi. Kata Waraqah bin Naufal. Artinya dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, namun tidak lama Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Nah itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidah Khadijah yang
cerita-cerita berikutnya akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.